Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Satriani, jurusan PGSD semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada manusia dan sistem organ pada hewan. Yang pertama adalah sistem organ pada manusia. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Sistem organ pada manusia antara lain pertama adalah sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut panca indera. Panca indera terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. Secara khusus, kulit juga merupakan bagian dari sistem integumen, yaitu sistem saraf yang menutupi organ dalam tubuh. Selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga berperan sebagai pelindung tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya, mengatur suhu tubuh, serta menjaga tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan. Yang kedua adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke dalam tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, kardio, dan pembuluh darah vaskular. Darah sendiri merupakan sarana transportasi dari oksigen, nutrisi, dan zat penting lain, seperti hormon atau untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, serta paru-paru. Proses penyerapan oksigen dari udara untuk dialirkan ke seluruh sel dan jaringan tubuh berlangsung di dalam paru-paru. Yang keempat adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan lalu mengolahnya menjadi nutrisi dan energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan usus. Yang kelima adalah sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sementara itu, sistem reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan anak. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Sistem urogenital. Yang keenam adalah sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini berfungsi untuk menyaring racun cairan dan elektrolit yang berlebih serta kalium dan natrium di dalam darah. Setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa limbah dan zat beracun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Selain untuk membuang urin,
Sistem ini juga bertugas untuk mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh, serta memastikan tingkat asam basa atau pH darah berada pada kadar yang normal. Yang ketujuh adalah sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respons terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem saraf juga berperan dalam gerak tubuh bersama dengan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup otot, muskulo, dan tulang skeletal. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, serta melindungi organ dalam tubuh. Yang kedelapan adalah sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. Berbagai kelenjar tubuh yang termasuk sistem endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Yang kesembilan adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Racun dan zat limbah di tubuh akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi yang terdiri dari kelenjar keringat di kulit, urin yang dihasilkan oleh sistem urogenital, serta tinja atau fases yang dihasilkan oleh sistem pencernaan. Yang ke-10 adalah sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem tubuh yang meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih, limfosit, serta sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Sistem imunitas berperan dalam mendeteksi keberadaan zat berbahaya atau beracun, sel kanker, serta berbagai penyebab infeksi seperti virus, bakteri jamur, dan parasit. Selanjutnya, sistem ini akan menghasilkan antibodi untuk menghancurkannya. Yang kedua adalah sistem organ pada hewan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sistem organ pada hewan merupakan kumpulan organ-organ pada hewan multiseluler yang saling berkumpul untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Sistem organ pada hewan terdiri antara lain, yang pertama adalah sistem pernapasan. Sistem ini memiliki peran memproduksi oksigen dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari lubang hidung, taring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan digunakan untuk menghasilkan energi dengan menyederhanakan senyawa-senyawa organik. Yang kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem ini memiliki peran untuk mengangkut sari-sari makanan hasil pencernaan dari usus halus ke seluruh tubuh hewan. Sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung, darah, pembuluh limpa, pembuluh darah arteri, vena, dan kelenjar limfa. Yang ketiga adalah sistem rangka. Sistem ini memiliki peran untuk melekatkan otot-otot, membentuk tubuh, menyimpan mineral, dan melindungi organ bagian dalam yang lebih lunak. Sistem rangka pada hewan vertebrata dapat kita bedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah sistem skeleton aksial terdiri dari tulang, tengkorak, tulang dada, tulang belakang, tulang iga, serta tulang selangka. Yang kedua sistem apendikular terdiri dari tulang tangkai atas dan tulang tangkai bawah. Pada tungkai atas terdiri dari tulang
delika, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari. Sedangkan pada tungkai bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, jari kaki, tulang telapak kaki, dan tulang tumit. Yang keempat adalah sistem pencernaan. Sistem ini memiliki peran untuk mencerna makanan sehingga sari-sarinya dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada hewan terdiri dari mulut yang di dalamnya terdapat ludah, gigi, dan lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, hati, kelenjar-kelenjar pencernaan, serta pankreas. Yang kelima adalah sistem otot. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh, menggerakkan bagian mekanik tubuh, serta menyimpan glikogen. Sistem otot terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang keenam adalah sistem saraf. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk menerima dan merespon rangsangan. Sistem saraf terdiri dari dua macam, yaitu sistem saraf pusat, otot besar, otot kecil, batang otot, dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi, 12 pasang saraf otak, serta 31 pasang saraf punggung. Yang ketujuh adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem ini terdiri dari dua jenis, yakni sistem reproduksi jantan dan betina. Pada hewan jantan, sistem reproduksi terdiri dari testis, vas deferens, ductus, epididymis, kelenjar prostat, serta uretra. Sedangkan pada hewan betina, sistem reproduksinya terdiri dari indung telur, rahim, oviduk, dan vagina. Yang kedelapan adalah sistem ekresi. Sistem ini berperan untuk mengeluarkan sisa-sisa proses metabolisme tubuh hewan sehingga keseimbangan cairan tubuh dapat terjadi. Sistem ekskresi misalnya ginjal dan kantung urin. Yang kesembilan adalah sistem hormon. Sistem hormon berperan untuk menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh hewan. Misalnya dinding usus halus dapat mengeluarkan hormon yang merangsang pengeluaran enzim.